Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ketika Ambo mendukung salah satu calon pada pilkada, maka sebagian masyarakat tidak setuju, bahkan menganggap Ambo sebagai pemecah belah umat. Karena Ustadz Abdul Somad disayangi oleh seluruh lapisan masyarakat, maka ketika Ustadz memilih salah satu, maka di situ masyarakat akan terpecah. Kalau Ustadz mendukung salah satu, berarti calon yang tidak Ustadz dukung, Ustadz sudah mencari musuh di daerah itu. Ya, kalau yang Ustadz dukung itu menang. Kalau kalah dan yang menang itu adalah bupati calon yang tidak Ustadz pilih, maka sampai 5 tahun Ustadz tak akan masuk ke daerah itu. Itu yang dikirimkan ke WA, ke masukan ke Ambo. Tapi mungkin mereka tidak paham cara Ambo berpikir. Cara Ambo berpikir simple. Kalau Ambo ceramah dari masaji ke masaji, mengajak untuk membangun sekolah tahfiz Quran untuk satu kabupaten saja, 13 kecamatan. Andai setiap kecamatan Ambo masuk, itu berarti untuk kabupaten 50 kota, berarti setahun Ambo mesti terus di satu kabupaten. Padahal Ambo mesti ceramah Aceh, Sulawesi, Kalimantan, sampai Papua. Jadi Ambo berpikir cara yang paling simple untuk menerapkan yang ada dalam pikiran Ambo adalah dengan mendukung kepala daerah. Karena kalau Ambo dukung satu kepala daerah, sesudah Ambo dukung duduknya, Ambo tidak perlu ceramah lagi ke sampai itu. Itu cara berpikir Ambo. Misalnya Ambo punya program, mari kita buat rumah Quran. Kalau pakai metode ceramah, berarti setiap Ambo ceramah ke Mas Haji, Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita bangun rumah Quran, marilah kita sumbang. Siapa yang mau menyumbangkan tanah, siapa yang mau mewakafkan semen, belum tentu ada. Tapi begitu calon iko awak dukung dan yang menang, maka insya Allah akan berdiri rumah Quran, TK Quran, SD Quran, program Quran. Itu baru satu contoh, belum lagi zakatnya dalam Basnas, belum lagi ini mau potong atas, maka mau buat 12 poin. Memang ada positif negatifnya. Kalau menang itu insya Allah berjalan. Tapi kalau kalah, ada. Kalau bahasa awaknya, life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Jadi Ambo sudah berada dalam dua pilihan. Mau memilih disukai semua orang dengan ceramah masjid ke masjid, atau pilih salah satu calon dan kalau inya duduk, inya akan tolong agama Allah. Setelah Ambo istikharah, Ambo pilih. Tapi Ambo tidak dengan pikiran Ambo surang. Ambo tanya ustadz-ustadz, kakak-kakak kelas Ambo, tokoh masyarakat yang dari kabupaten 50 kota. Dari sekian calon iko, sadonya baik, sadonya muslim, sadonya orang awak. Tapi di antara yang baik iko, mano yang programnya lebih. Bukan berarti iko baik, iko tidak baik. Ternyata masukan dari kakak-kakak kelas Ambo, cubolah iko yang nanti endorse. Kemudian Ambo tidak tablik akbar, Ambo tidak ceramah. Ambo dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai malam pengajian. Sesudah malam lapeh isya Ambo duduk. Tidak lama Ambo danga lah tiba rombongan Pak Saparudin dan Pak Rizki. Kemudian kami pun langsung Ambo angkat tangan dua, kami buatlah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim ulama cerdik pandai nenek mama orang Sumando Bundo Kanduang Lima pun berada dun sana Ambo. Iko pilihan Ambo. Akhirnya video itu pun di-share. Lalu kemudian yang diceritakan Pak Rizki tadi, Ambo tidak masuk ke semua kabupaten kota di Sumatera Barat, hanya Ampek saja. Yang 32 nan Cie Indah. Jadi apa yang beliau katakan tadi ada betulnya.
tapi tidak semuanya betul. Buktinya ada satu yang mau dukung, enggak juga menang. Jadi bahwa mereka menang itu karena memang niat mereka, dan Allah ingin menolong agama ini dengan duduknya mereka di jabatan sebagai bupati. Kita doakan, kita support supaya program-program keislaman tadi berjalan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu muqaddimahnya. Buku untuk Pak Wabu. Malah. Buku tentang akikah ada, tentang anak lahir. Buku tentang nikah ada, buku tentang sakit ada, dan iko buku tentang mati. Elok bana dibaca orang di rumah sakit yang akan mati. Elok bana dibaca orang yang lah kanai covid taraso napas lah pendek. Elok dibaca. Tapi bukan berarti orang sehat tidak membaca iko. Dan ambon tidak ingin sesudah membaca iko bahwa anak ingin mati saja. Ambon tidak ingin sesudah membaca iko lalu kemudian tahun muko, bulan muko dievaluasi oleh Pak Wakil Bupati. Bagaimana perkembangan ekonomi di Kabupaten 50 kota? Mohon maaf Pak, kita tidak perlu banyak-banyak berpikir ke depan. Awak pun akan mati jo. Ambon tidak ingin itu. Ambo ingin setelah awak kaji buku itu, awak semakin sumangit untuk mencari pitih supaya bisa membangun masjid. Semakin semangat mendidik anak-anak awak supaya mereka selamat dari narkoba, supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solihah. Banyak orang tak mau menyambut mati. Istri waktu suaminya cerita tentang mati, Adinda, gimana kalau abang mati? Jangan sampai mati, jangan sampai. Padahal mati itu pasti akan tiba. Aduh, ibu-ibu akan mati. Apa yang disabitnya terakhir? Dah katanya. Disangka suaminya memanggil udah. Padahal makasihnya dangung-dangung. Ini suka makan sate dangung-dangung. Apa nan awak suko, itulah nan akan datang waktu awak sakaratul maut. Bukan berarti yang mau ndak suko sate, yang mau suko sate. Tapi adonan lebih lama daripada makanan, yang lebih nikmat daripada kenikmatan materi, pakaian, shopping, cincin, jam, tas kulit, yaitu kenikmatan ucapan terakhir waktu sakratul maut, la ilaha illallah. Mudah-mudahan sakratul maut awak, ucapan terakhir awak, la ilaha illallah. Nan pertama Nabi Nuh ba'anya waktu meninggal. Kecek Nabi Nuh, dua larangan, dua ajakan. Larangan, jangan syirik, jangan sombong. Biasa orang kalau akan mati ditanya apa keinginan terakhirnya. Kalau ada orang akan digantung mati, ditembak mati, di penjara, tetap ditanya apa keinginan terakhirnya. Maka Nabi Nuh, pesan terakhir itu sangat penting. Kenapa? Karena total dari kehidupan awak, kalau umurnya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, intisari dari kehidupannya itulah waktu mau sakaratul maut itu. Dan itu tidak bisa awak setting dari kini. Bisa jadi ambo waktu sakratul maut entah apa yang terlintas di pikiran ambo waktu akan mati itu nanti. Dan itu adalah rekam jejak mereka, nabi, wali, orang-orang soleh ketika akan meninggal. Nabi Nuh berpesan, jangan syirik, jangan sombong. Mana syirik dan sombong? Syirik kepada Allah, sombong kepada manusia. Syirik habis amal awak. Puasa hilang, sedekah melayang, zakat terbang, haji, tidak ada bisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah mengampunkan dosa selain syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka pesan Nabi Nuh, jangan syirik. Yang kedua, jangan sombong. Sebab kalau awak sombong ke orang, ambo yakin dan percaya Pak Saparudin dengan Pak Rizki duduk kok dek ndak sombong kok. Ambo dengan beliau rasa ndak duduk di samping wakil bupati. Rasa anak-anak muda saja.
Memangnya lebih muda dari ambo. Itu. Aduh, kadang pengalaman ambo duduk sama gubernur, bupati, wali kota, menteri. Awak duduk di samping itu raso-raso duduk di samping Fir'aun. Aduh. Ini pengalaman ambo. Aduh. Jadi awak rasanya tegang, tapi ada rasa santai. Rasa adik-adik awak, rasa kawan-kawan. Itu tidak dibuat-buat, itu rasa dalam hati. Dari mulut kadang ke mulut jopainya. Tapi hati awak manusia ada perasaan awak. Dari beberapa tempat yang ambo kunjungi, itu perasaan ambo. Tidak sadonya menghormati. Ada juga waktu duduk naik kakinya ke muka awak. Angkuh, sombong. Lalu apa-apalah bercerita tentang jamnya 100 juta. Entah siapa nambah tanya. Yang sombong. Sebab sombong itulah yang menjatuhkan awak. Man tawadha'a lillah illa rafa'ahullah. Tidak ada orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajat. Pesan inyo, itu larangan. Jangan syirik, jangan sombong. Pesan inyo, kalau dikumpulkan langit, bumi beserta isinya, ada yang lebih berat daripada itu. Apa itu? La ilaha illallah. Maka perbanyaklah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang-orang tarekat Naqsyabandiyah dan di awak Payakumbuh 50 kota, aduh banyak di situ ulama-ulama tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Sa'ad Mungka yang pernah berdebat dengan Imam Masjidil Haram yang juga orang Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Berdebat tapi tidak debat kusir, pakai kitab. Ditulis dek Syekh Sa'ad Mungka, dibalas dek Syekh Ahmad Khatib. Begitu orang Minangkabau kalau berkelahi dalam tanda kutip. Dengan kitab, dengan buku, dengan argumentasi. Syekh Sa'ad Mungka, pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian ada juga Syekh Zakaria Labai Sati. Payakumbuh juga? Ya, 50 kota. Syekh Zakaria Labai Sati mengambil tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Ja'far Pulau Godang di Kabupaten Kampar. Ulama besar, penulis kitab, ahli fikih. Kenapa Ustaz waktu menyebut la ilaha illallah mengkaitkannya dengan tarekat? Sebab orang tarekat mewajibkan zikir la ilaha illallah atau Allah 5.000 kali sehari. Itu maka orang-orang tua yang mengamalkan tarekat itu tasbihnya tidak berhenti. Ambulah banyak bos orang tua. Mohon maaf kok kalau ada bapak ibu dan lah tua. Awak kok kalau lah tua, kecil awak tidak mau berhenti. Macam kaset rusak. Kalau duduk awak 1 jam, 3 kali cerita tu berulang. Namandang alah muak. Maka membawa acara kalau waktu habis, agi tahu ambo. Jadi ambo perhatikan, ada orang tua yang tidak mau terlalu banyak baca rito mengecek, tapi lebih banyak memetik tasbih. Belakangan baru ambo paham, rupanya mereka punya setoran wajib sehari 5.000. Itu makanya tidak sempat bercerita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ambo sampai ke Mesir baswa sama Syekh Saifuddin Al-Kurdi, cucu dari Syekh Amin Al-Kurdi. Ditampaknya aneh, tidak ada tasbih. Lalu ambo tanya, di sini kau berzikir tidak pakai tasbih? Tidak. Jadi apa berzikir? Pakai napas. Napas awak itu kan 2, tarik ke atas, hembus ke bawah. Waktu tariknya la ilaha illallah, la ilaha illallah, hembusnya pun la ilaha illallah. Tapi tidak disabitkan, dalam hati saja. Bisa dipakai waktu awak sedang baca rito dengan orang banyak. Tapi awak tetap ingat bahwa nafas itu ditarik la ilallah. Orang yang berzikir la ilaha illallah pakai nafas, tarik la ilallah, ambil la ilaha illallah. Kalau inyo fokus, indak putus ketek balik lagi, insya Allah inyo akan berzikir sebanyak 43.000 selama sehari semalam. Inyo akan bicara yang penting-penting saja. Bak kawa pak sehat,
keadaan anak-anak sehat. Habis itu fokus pada zikirnya. Tapi bukan berarti sesudah iko besok sadonyo ndak ada mau ngecek, bukan itu maksudnya. Awak tetap urusan. Tapi supaya zikir. Perbanyaklah la ilaha illallah. Nang kedua, ada sebab rezeki turun. Rasaki itu sudah dijamin bantu buah nan lah masak. Tapi kalau tidak dijolok, tidak akan jatuh ke awak. Bisa jadi diambil burung. Supaya rasaki kau turun, maka zikirnya subhanallah wa bihamdi. Pesan Nabi Nuh, jangan syirik, jangan sombong, amalkan dua la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Pesan yang sangat berharga, pelajaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Kalau lagi duitnya kini barakali ganti KTP dan KK. Intisari dari kehidupannya nan 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 itu terangkum dalam ampe perintah dan larangan. Larangan jangan syirik, jangan sombong. Perintahnya perbanyak la ilallah subhanallah wa bihamdi. Kadang awak kau banyak Ustadz Iko menyabui zikir dan paling rancak solawat. Buya Iko menyabui la ilaha illallah. Ustadz Iko menyabui Allah Allah. Ustadz Iko menyabui subhanallah wa bihamdi. Mengaji rajin. Jadi mana yang diamalkan? Itulah cik pun alun leh. Awak pilih saja. Kalau rasa nyaman selawat, selawat. Kalau Ustaz sendiri, ambo yang selalu mengamalkan dua, la ilaha illallah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah bihamdih tetap. Amalan-amalan yang diagih dek guru tetap ambo amalkan. Tidak bisa sadonyo, jangan tinggalkan sadonyo. Boleh awak pilih salah satu dari yang terasa awak nyaman. Habis Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Yusuf. Kecek Nabi Yusuf sebelumnya meninggal. Nabi Yusuf ikut di Mesir. Beko akan datang seorang laki-laki yang akan menyelamatkan kamu. Kecek Nabi Yusuf. Laki-laki itu namanya Musa. Jasad ambo yang ada di dalam peti batu di tepi sungai Nil akan dibawa oleh Nabi Musa dari Mesir ke Palestina. Betul apa yang dicakapkan oleh Nabi Yusuf kejadian. Meninggal Nabi Yusuf, diletakkan jenazahnya dalam batu di tepi sungai Nil. Beribu tahun sesudah itu Yusuf punya anak, Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya cucu cicit namanya Imran. Imran punya anak namanya Yusuf. Yusuf itulah Imran punya anak namanya Musa. Musa itulah yang kemudian lahir membebaskan bangsa Israel nan ada di Mesir dari penindasan Fir'aun. Dan kemudian Musa membawa jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Nanti Musa itu akan memakamkan aku di samping datukku di Palestina. Dan Nabi yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza. Yahuza punya anak cucu cicit namanya Imran. Imran punya anak laki-laki namanya Musa. Musa punya saudara laki-laki namanya Harun. Tapi Musa tidak sampai ke Palestina. Dek Musa meninggal di Sinai, dataran Sinai gurun pasir. Kemudian perjalanan itu dilanjutkan oleh murid Nabi Musa namanya Yusha bin Nun. Namanya Yusha, tulis Arabnya. Orang barat menyebutnya Joshua. Yusha, Joshua. Sulaiman, Solomon. Nuh, Noah. Umur Nabi Yusuf 120 tahun. Umur awak 60 tahun. Datang Covid 39. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ko punya istri. Kece istrinya Musa. Berdoalah kepada Allah. Apa doanya? Supaya Allah menikahkan engkau dengan aku di surga.
Mantap. Kalau apa anda ikut di siko, bisa ibu sabit beko di rumah. Papa, apa doanya tadi? Minta rasaki, terus anak soleh. Ada yang belum, Pak? Apa? Allah menikahkan kita di surga. So sweet, kata Pak. Apa kecek Nabi Musa? Kalau engkau ingin kita nikah di surga, jangan engkau menikah lagi kalau ambo mati. Barek kau ya. Iyo kalau nyom meninggal kini awak esok pagi. Kalau 10 tahun lagi, maka banyaklah perempuan. Ndak 1 2 bertanya kambo. Ustadz, kalau saya menikah, kemudian suami meninggal, nikah lagi suami meninggal, nikah lagi suami meninggal, dengan siapa saya nanti di surga? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Tapi ada juga suami yang tidak mau. Ustadz, nanti saya kalau meninggal dengan itu lagi nggak di surga? Kenapa Pak bertanya begitu? Sedang di dunia bola susah ke sini. Tapi tentu apa itu tidak ada di 50 kota, di kabupaten lain. Jadi saking cintanya istri Nabi Musa itu, inyo ingin berdoa suami. Mohon maaf Bu, ambo bukan mencari-cari kelemahan ibu. Di antara ibuku ada enggak yang pernah menyuruh bapak berdoa bantu istri Nabi Musa? Ada, cumanya segan dalam hati saja. Lalu kemudian Nabi Musa sebelum meninggal, apa kecek Nabi Musa? Ambo enggak takut kematian kecek Nabi Musa. Ambo tak takut mati itu. Nan ambo takut kenapa? Kalau roh ambo keluar dari jasad, lidah ambo kering dan lidah iko indak bisa lagi dipakai untuk menyabui la ilaha. Itu nan ditakutkan. Bukan hanya takut mati dimakan cacing tanah, enggak. Kalau ambo mati, lidah ambo kering ndak lagi bisa dipakai untuk menyebut la ilaha illallah. Diimbaunya anak-anak padusinya. Siko. Aku cek Nabi Musa ke anak padusinya. Beko kalau aku mati, kalian mengutip kapas. Kapas itu dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Juallah itu untuk makan. Jangan menjual harga diri. Kini bukan main, banyak anak perempuan yang menjual kehormatan di medsos demi untuk mendapatkan sesuap nasi segenggam berlian. Anak padusi Minangkabau tidak akan menjual harga diri. Sebab apa? Sebab inyo dijago nenek mama dengan harato tinggi. Betul tidak kecil? Banyak orang mempermasalahkan, bertanya kamu. Itu posisinya sama dengan wakaf zurri. Ambo punya sawah, lalu ambo wakafkan. Di ambo khawatir anak-anak padusi, cucu-cucu ambo padusi, iyo kalau lakinya kayu, iyo kalau nya berpendidikan, kalau nya susah, daripada nya mencari makan ke tempat lain, tak terjamin, berzina, mohon maaf. Maka ambo berpesan, iko tanah sepeta, ambo tinggalkan sebagai wakaf. Tidak boleh dimiliki, hanya sebatas untuk pakai, ambil sementara hidup sebelum mati, tapi hanya untuk perempuan-perempuan saja. Orang yang tak paham dia komen, pahami dulu. Kalau laki-laki Minangkabau merantau, bekerja, dapat hasil, dapat buka rumah makan, tetap dibagi menurut hukum Islam. Jadi dia mau tanya. Orang merantau dari Payakumbuh, yo. Beko ke Rajo banyak dapat pitih, yo. Kalau meninggal harta warisan, yo dibagi menurut hukum Islam. Anak laki-laki tetap dibagi 2 kali bagian anak perempuan. Lalu tuduhan yang mengatakan hanya untuk anak perempuan saja, itu kebun padinan di kampung. Oh begitu. Untuk apa itu dibuat oleh nenek mama? Menjaga supaya anak perempuan jangan sampai menjual harga diri. Harga vaksin tak Pak? 3 pesan Nabi.
Musa alaihissalam. Banyak banalah pesan-pesan kau buya. Ya terserah pilih manonan raso lama. Ustaz baca sadonya kok? Tak. Kalau baca sadonya awak sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW amat sayang dengan sahabatnya namanya Abu Bakar. Sampai ditulis dalam Al-Quran, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, ketika mereka berdua berada di dalam gua, la tahzan, don't be sad, jangan cameh, jangan takwid, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Sampai pada akhirnya Abu Bakar berpesan, kalau ambo mati, bawalah jenazah ambo ke makam Rasulullah, ketuk 3 kali, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau pintunya terbuka, makamkan jenazah ambo di samping makam Rasulullah. Tapi kalau pintunya tak kunci, bawalah jenazah ambo ke pemakaman Baqi di sebelah kiri kalau awak madok ke kiblat. Kau Masjid Nabawi, di samping Masjid Nabawi ada 3 pintu. Pintu yang pertama namanya Babul Baqi, dek menghadap ke Baqi. Pintu yang kedua namanya Babu Jibril, dek dari situ Jibril selalu masuk. Pintu yang ketiga namanya Babun Nisa, pintu perempuan di belakang, masuk kamar Fatimah. Begitu Abu Bakar meninggal, diketuk pintu makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Jatuh gemboknya, terbuka pintunya, menunjukkan bahwa Nabi ridha menerima jasad Abu Bakar Siddiq. Maka makam itu 3, makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Makam Utsman di Baqi, ujung agak lebar, batu ada gadang nisan. Utsman di Baqi. Ngaku awak ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, assalamualaikum ya Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Jadi kalau ada orang nan, apa tuh Umar bin Khattab minta-minta dimakamkan di samping Nabi? Tidak, Rasulullah mengizinkannya. Kalau tidak izin Rasulullah tidak akan terbuka gembok itu. Di halaman barak itu Bu ya, halaman 26, gembok jatuh, halaman 26 baris ketiga. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib punya istri namanya Fatimah, anak Rasulullah SAW. Apa pesan Fatimah ketikanya akan meninggal? Kalau aku mati, maka Sayyidina Ali lah yang memandikanku bersama engkaulah memandikanku Asma. Asma itu saudara kandungnya dan suaminya memandikan. Kalau ada perempuan meninggal, tidak ada suaminya, dan tak ada perempuan di kampung itu satupun yang pandai memandikan jenazah, maka perempuan itu ditayamumkan. Tidak boleh laki-laki memandikan jenazah perempuan kecuali suami. Ulang sekali lagi, kalau di kampung itu tidak ada seorang perempuan pun yang pandai memandikan jenazah, suaminya pula tidak ada, saudara kandungnya tidak ada sebatang kara, maka perempuan itu ditayamumkan. Kini banyak jenazah orang meninggal COVID di rumah sakit, sampai kemarin ribut dimandikan oleh laki-laki. Tak betul. Ini perlu video ini di-share supaya orang tahu. Kalau tak ada keluarga, ambil debu, tayamum. Muka usap sekali, tangan sekali, langsung pakaikan kain kafan, kuburkan. Begitulah jasad orang beriman dihormati, bukan dia seonggok daging bangkai, tapi dia karamna bani Adam, kami muliakan anak cucu keturunan Adam alaihissalam.
Aisyah istri Nabi meninggal. Aisyah meninggal malam 17 Ramadan sesudah sholat witir. Inyo berpesan makamkan pada malam itu juga. Ambo pun berpesan kalau ambo mati malam, makamkan malam itu juga. Jangan tunggu besok pagi. Sebab apa? Kalau awak baik, maka kita cepat bertemu dengan kebaikan kita. Kalau awak jahat, maka orang yang hidup tidak menanggung beban dosa kita. Kalau ada nan siap menggali kubur malam itu. Kalau tidak ada, tunggulah esok pagi. Tidak akan pakai beko. Jangan ditahan jenazah lama-lama, cepat kuburkan. Kalau jenazah itu baik, berarti kamu cepat membuat dia berjumpa dengan amal solehnya. Tapi kalau jenazah itu orang tak baik, maka kamu sudah membuangkan beban dari pundak kamu. Begitu kata Nabi. Maka Aisyah berpesan, kalau ambo meninggal malam itu, kuburkan. Pas macam yang dia cakapkan. Meninggal malam 17 Ramadan, malam Jumat, dikuburkan malam itu juga, lebih cepat, lebih baik. Fatimah punya anak pertama namanya Hasan. Sesudah setahun lahir adiknya Husain. Hasan diracun orang, keluar darah dari mulutnya. Bertanyalah adiknya namanya Husain, wahai abangku Hasan, siapa yang meracun kamu? Siapa yang memberi kamu racun ini? Kata Hasan, untuk apa? Nya tahu. Dan meracunnya itu nya tahu. Untuk apa saya beritahu kamu? Kata Husain, aku akan membunuhnya. Demi Allah aku kupancung kepalanya, kata Husain. Apa kata Hasan? Ini hanya dunia, wahai adikku Husain. Malam-malam ini akan berlalu. Biarlah dia sampai aku menemuinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mati Hasan tidak memberitahu siapa yang meracunnya. Walaupun dia tahu. Kenapa? Karena azab Allah lebih menyakitkan nanti di akhirat. Dan dia menjaga itu. Akhirnya dia pun meninggal. Tapi riwayat lain memberitahu. Riwayat dalam Ikonda. Yang meracun Hasan itu adalah istrinya sendiri. Diracun oleh istri. Sampai hatinya. Tapi jangan gara-gara ikut apa cameh minum teh beko pulang. Dua baleh Husain meninggal. Husain itu adik Hasan, anak Fatimah, cucu Rasulullah SAW. Minyo hajinya 25 kali berjalan kaki. Awak sekali lah ingin berangkat, datang COVID. Tidak jadi berangkat. Lalu kemudian Hasan itu dipancung kepalanya pada tanggal 10 Muharram, Asyura. Setelah kepalanya dipancung di Karbala, lalu kemudian dibawa kepala Hasan itu kepada Raja Yazid. Datang Yazid mengambil tungkek. Diambilnya tungkek, ikut kepala Hasan tu, ditusuk-tusukkannya tungkek itu ke mulut Husain. Husain meninggal dipancung di tentara Yazid. Saking sakit hati dibawa kepala Yazid, ditusuk pakai tungkek mulut. Ada sahabat Nabi mencari di situ. Aku cek sahabat Nabi, mulut itulah dulu yang pernah, yang bibir, pipi, itulah yang dulu yang kau tusuk-tusuk, itulah yang dulu pernah dicium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hati kalian, kata sahabat Nabi. Begitulah zalimnya mereka terhadap keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya mati syahid. Bersama Husain ada 16 laki-laki dari keluarganya. Tak pernah langit menangis seperti meninggalnya Husain setelah Nabi Yahya. Nabi Husain, Nabi Yahya. Husain terbunuh pada hari Jumat tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijrah
umurnya 56 tahun 5 bulan. Jadi kita bisa saja mati terbunuh, teraniaya, terzalim, kepala putus, tidak masalah. Itu mati terhina, enggaknya mati syahid. Jadi yang dilihat itu bukan kondisi terbunuhnya, tapi sebab apa dia terbunuh. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Maka kata Nabi sebelum Husain meninggal, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Keturunanku Hasan Husain pemimpin pemuda penghuni surga. Nanti pemuda penghuni surga itu anak-anak muda yang meninggal, maka pemimpinnya nanti adalah Hasan dan Husain. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya orang nan pindah. Sebabnya pindah dari Baghdad ke Yaman. Sampai di Yamannya beranak cucu cicit. Itulah lahir yang disebut dengan para habaib. Kalau ciek namanya Habib, kalau banyak namanya habaib. Marga-marga habaib, As-Saigaf, Al-Haddad, Al-Jifri, As-Shihab, Habib Rizik Shihab, itu keturunan Husain. Apakah Habib-Habib itu ada sampai ke Sumatera? Ada Habib namanya Habib Alhamdulillah payah lo ngingik nama. Saking banyaknya di dalam kepala nama bupati, wakil bupati diingat jo. Habib Usman Sahabuddin menikahlah dengan anak Sultan Siak. Nama anak Sultan Siak ko Tengku Embung. Usman Sahabuddin menikah dengan Tengku Embung, lahirlah anak cucu cicit. Itulah manga Sultan-Sultan Siak itu dipangkal namanya pakai Syarif. Sultan Syarif Qasim. Biasanya dipangkal nama mereka Syarif atau Sayyid. Maka awak menyebutnya Sayyidi. Sayyidi, Sayyidi. Sampai ke bumi Minangkabau menjadi Sidi. Yang di Pariaman itu adalah sebagian dari keturunan Husain yang sampai, maka panggilan aslinya Sayyidi, tapi de orang Minangkabau payah menyebut Sayyidi, sebutnya Sidi. Sidi Ghazalba yang pernah ke Azhar Kairo itu termasuk yang punya silsilah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuan Sayyidati, karena payah menyebut Sayyidati jadi Siti. Siti Fatimah. Sayyidati asalnya. Karena awak memang suka pakai diskon. Tiga balik. Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang hebat. Inyo awalnya menyembah api. Salman kok. Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Kerajaan yang paling besar di dunia kok Persia. Inyo orang Persia yang disembahnya api. Lama-lama nyoba pikir, aku awak menyembah api. Apakah api kau nak menciptakan ambo? Akhirnya kemudiannya pindah ke Damaskus. Sampai ke Damaskus, inyo masuk agama menyembah patung. Lama-lama nyoba pikir, lo patung kau membuat awak. Sampai akhirnya mendengar ada Nabi di Jazirah Arab namanya Muhammad SAW. Inyo datang dan mencari, tidak ada Tuhannya dalam bentuk patung. Siapa namanya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akhirnya masuk Islam. Inyolah yang punya ide kalau berperang mesti menggali parit. Parit itu bahasa Arabnya khandak. Maka peperangan itu disebut dengan perang khandak. Salman Al-Farisi, panglima perang luar biasa. Ba'a wakatunya meninggal. Nomor 3 balik. Salman Al-Farisi wakatunya meninggal, dicaliak di kamarnya
Yang ada cuma tali pangike keledai, kemudian tikar, beberapa barang kalau dinilai 20 dirham. 1 dirham itu 3,11 gram perak. 3 gram kali 20 sama dengan 60 gram. 60 kali 70 ribu sama dengan 4.200.000 lah harta warisannya. Orang sehebat itu, harta warisannya cuma kalau dihitung kini sampai 1.200.000. Tidak sampai tunjangan ibu. Lalu kemana harta dia yang lain? Disedekahkannya fi sabilillah. Bukan miskin. Sahabat Nabi itu bukan miskin, tapi mereka hidup sederhana. Walaupun tidak selamanya sederhana itu murah. Nah, ngomongnya galak ibu. Sampai balik. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Kece Abu Dzar Al-Ghifari, kalau ambo meninggal, mandikanlah aku, kafankanlah aku, bawalah jenazahku, letakkan di tepi jalan. Karena ditinggal di gurun pasir, lah ada orang. Anaknya padusi surang. Kece anaknya beko kalau ayah meninggal, apa cara ambo mengubur? Beko kalau ambo mati, mandikan ambo, kafankan ambo, letakkan di tepi jalan. Ikut saja kecil ambo kok. Anaknya taat dibuatnya, dimandikannya, dikafankannya, diletakkannya tepi jalan. Ndak lama sesudah itu lewatlah musafir. Musafir tiba-tiba lalu mereka buka, mereka tanya. Kebetulan musafir itu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Dan dia tahu bahwa jenazah itu adalah jenazah sahabatnya namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Apa maknanya? Bahwa orang-orang soleh itu tahunya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan jenazahnya. Yang kedua, almar'u ma'aman ahab. Orang kalau dia berkasih sayang, dia akan tetap bersama. Tidak bersama waktu hidup, waktu mati bersama. Tidak bersama di dunia, waktu di surga bersama. Insya Allah kita bersama di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga orang dan tidak mau di surga bersama Ustaz. Aduh, saya nggak mau masuk surga kalau di surga itu Ustaz Somad gitu. Lima balik. Ada periwayat hadis namanya Abu Hurairah. Paling selalu awak dangan namanya kalau hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah. Maka Abu Bakar tidak sebanyak Abu Hurairah. Sebab Abu Bakar sibuk mengurus politik. Umar sibuk dengan usahanya. Utsman sibuk dengan bisnisnya. Abu Hurairah tinggal di rumah samping tempat Nabi namanya Ahlus Suffah. Inyo ikut ke rumah Nabi, makan sama Nabi, berjalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Maka waktu inyo dengan Nabi lebih banyak daripada yang lain. Itulah maka riwayat hadisnya lebih banyak. Sikit-sikit Abu Hurairah, sikit-sikit Abu Hurairah. Namo inyo Abdurrahman, tapi dek selalu membawa kucing dipanggil Pak Kucing. Abu Hurairah. Pesan Abu Hurairah, kalau aku meninggal nanti jangan buat tenda di atas kuburku. Biasa ada orang meninggal dipasang tenda bentuk kemah supaya orang berziarah teduh. Ini berpesan jangan buat. Yang kedua pesannya, jangan iringi jenazahku dengan mangkok besi tempat perapian. Dulu kalau orang-orang kayo, raja-raja, sultan-sultan meninggal, itu di iringan jenazahnya ada mangkok basi, diduitkan asap untuk menunjukkan hebat. Ini berpesan kalau ambo mati jangan buat bentuk itu. Yang ketiga, cepat-cepat kuburkan aku, jangan lama-lama. Ambo barakali menyaksikan pemakaman, kata sambutannya banyak minta ampun. Sambutan dari kepala desa, RT, RW, lurah, sadonya ingin sambutan. Ambo perlu diminta tausiah di situ. Tidak mau, ambo.
Ambo kalau tausiah melapeh jenazah ndak mau. Ustaz silakan tausiah, ndak, capek kuburan. Kalau tausiah beko malam. Ustaz tausiah, ndak, ustaz lain. Ndak kena ambo juga, ambo lah mantap. Jangan lama-lama. Kalaupun ingin juga pesan pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan ini, keluarganya kita hibur, bawakan nasi karena mereka sudah dalam kesusahan. Jangan lagi dia masak, jangan lagi dia dibebani dengan beban-beban yang memberatkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Mengapa capek bana tadi? Lapang bos. Rupanya ndak loh dek, ingin cepat pemakaman. Kalau ambo mati, jangan ratapi aku. Menangis boleh, nandak boleh itu meratap. Apa beda menangis jo meratap? Meratap itu mencaka-caka dinding, menarik rambut, memukul pipi. Udah, mangga laki ambo ndak laki orang. Jadi sekedar menangis boleh. Jadi kalau ada padusi menangis, ndak apa. Menangis, ndak apa. Karena air mata tak bisa ditahan. Kata Nabi ketika ada perempuan menangis, Umar berang Umar. Lagi nangis kecil Umar. Da'hunna, biarkannya menangis Umar. Ya habis air mata. Dia apa ni menangis? Harta warisannya ketek mana ya? Jangan iringi jenazahku dengan bejana besi, segerakanlah pemakamanku. 2 kalinya ulang. Supaya apa? Supaya keluarganya ingat. Dan itu iktibar pulau buat awak. Berapa minit lagi waktu ambo? 2 jam? Abu Musa al-Ash'ari. Ada namanya sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari. Kala nambah kirim surat waktu awak alun punya kalender. Orang Eropa lah punya kalender Januari, Februari, Maret, April. Tiba-tiba orang Islam alun punya kalender. Abu Musa al-Ash'ari membuat berkirim surat ke Umar bin Khattab. Ba'a ko Amirul Mukminin. Orang berkirim surat ke awak ada kalendernya, awak ndak ada. Musyawarah. Ikolah dia Abu Musa al-Ash'ari. Waktunya sakit, nya berpesan, pergilah kalian gali kuburku, lapangkan dan dalamkan. Pailah satu orang ke tanah pekuburan, mereka gali dalam, mereka lapangkan. Disangka orang itu kalau dalam kuburnya, lapang kuburnya, lapang pulau alam barzah. Maka sui ambo bukan itu kecilnya. Kubur itu tidak perlu. Jangan beko berpesan bapak ibu, kalau ambo mati galikan kubur ambo seluas kamar presiden suite. Tidak. Kubur awak tetap biasa. Apa yang dimaksudnya kuburku lapang itu? Kata Abu Musa al-Ash'ari, demi Allah, kubur itu nanti ada yang di dalamnya seperti rumah besar. Kuburku itu dilapangkan setiap sudutnya 40 hasta. Kok hasta? Sudut kubur awak itu bisa luasnya 40 hasta. Saking kan lapangnya. Kemudian dibukakan pintu surga. Aku bisa melihat istriku dan rumahku di dalam surga. Itulah yang aku tengok setiap hari. Itulah yang selalu awak doakan. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kuburnya salah satu dari taman-taman surga. Kubur kita cuma 2. Bisa jadi taman surga, bisa jadi lubang neraka. Maka kalau awak lewat di kubur, awak doakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Mudah-mudahan awak sadonya selamat dari azab kubur. Sebelum salam awak doa, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta ampe. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru salam. Ambo sampai fil alamina innaka hamidum majid saja nyobuya sah. Ibarat makan pakai kicap. Cukik-cukik modal sih. Tambah.
Mangga sampai fil amin kudu masjid, mangga ndak ditambah. Masih syukur ambo sembayang bu ya. Kawan ambo ndak sembayang le. Ayo ju. Kita membandingkan jangan sama orang yang ndak sembayang. Selanjutnya 9 baleh. Namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kalau diukur badannya, setiap jengkal itu ndak ada yang ndak luko. Lukonya 3. Bekas anak panah, bekas tombak, bekas pedang. Saking selalunya berperang bersama Rasulullah. Sebelumnya masuk Islamnya panglima perang jahiliyah. Sesudah masuk Islamnya perang melawan jahiliyah. Tapi matinya di atas tempat tidur. Maka menjelang kematiannya apa kecek Khalid bin Walid? Ambo berperang iko, perang iko, perang iko. Setiap jengkal badan ambo ko ada bekas tombak, bekas panah, bekas pedang. Tapi kini ambo mati di atas kasur. Hidung ambo berbunyi seperti matinya seekor onta. Rupanya awak kalau mati itu berbunyi dong. Di atas kasur, hidung berbunyi seperti seekor onta. Mata para pengecut tak akan pernah tidur. Jadi kalau orang mati syahid itu tidak berbunyi. Orang mati syahid tidak sampai berbunyi. Dia apa? Putih. Mati. Tapinya tetap dapat pahala syahid karena niat. Innamal a'malu binniyat. Ada sahabat Nabi namanya Muaz bin Jabal. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar sahabat yang diutus ke Yaman membawa Islam, Muaz bin Jabal. Apa kata Muaz bin Jabal? Amba indak takwi sakitnya sakratul maut. Sakratul maut yang katanya macam ditebas pedang 100 kali bertubi-tubi, tidak takut. Sakratul maut yang katanya macam kambing yang dikuliti hidup-hidup, tidak takut. Lalu yang angku takwikkan mati itu apa? Ambo takut kalau mati nanti tidak bisa lagi jihad fisabilillah. Jadi banyak awak kadang kalau ditanya di orang, Ustaz takwik mati? Iya. Takwik dia apa? Oh takwik aja ambo. Takwik bersuah hantu. Jadi takutnya itu tidak jelas. Coba awak tengok. Mereka takut mati karena takut lidahnya kering tak bisa berzikir. Mereka takut mati karena takut tak bisa lagi berjihad fisabilillah. Takut tapi alasannya jelas. Kadang-kadang kita takut, takutnya tak jelas. Mudah-mudahan setelah membaca buku kok jaleh awak. 21. Nama sahabatnya Abu Umamah Al-Bahili. Kalau ambo mati nanti, bacokanlah talqin di samping kubur ambo. Ada salah seorang yang membacokan kata lingo ambo sebelah kanan. Wahai fulan bin fulan, kalau datang malaikat bertanya marabbuka, katakan Allah. Man nabiyuka, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma kitabuka, katakan Al-Quran. Inilah hadis tentang talqin mayat sesudah dikuburkan. Ambo tidak memaksa membacakan talqin, tapi hadis tentang talqin itu hadisnya hasan, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada ambo bahas tentang hadis talqin. Jadi yang mau membuat talqin silakan. Nendak mau membuat talqin, paling tidak doakan sudah pemakaman. Ama ambo, ambonan membacakan talqin. Jamaah meninggal kawan ambo karena COVID, datang keluarganya, bacakan talqin. Siapa membacakan talqin? Ustadz Somad. Ambo bacakan. Tapi kalau ambo menyodorkan diri, indah. Tapi kalau menyalahkan orang baca talqin, jangan. Sebab hadis tentang talqin itu adalah hadis hasan. Hadis hasan itu sama dengan sahih, cuma beda seketik saja. Dan tidak ada ikhtilaf tentang boleh mengamalkan hadis hasan. 22. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin solat sehari 1000 rakaat. Menjelangnya meninggal dunia, nya berpesan, wahai anakku,
nanti hari kiamat tak ada lagi yang tersisa. Malaikat mati, nabi mati, rasul mati, sado alam hancur lebur. Yang tinggal hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang tinggal hanya kehendak Allah, yang tinggal hanya kemauan Allah. Maka carilah ridha Allah supaya selamat dari azab Allah. Inyo saking takwiknya kanai azab Allah, bersujud 1000 kali. Awak jangan dijawab dengan lidah, karena lidah tak bertulang. Ada namanya Imam Hanafi. Di antara imam nan ampe, imam mazhab ampe nan paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor ampe Hambali. Imam Hanafi baanya meninggal, lam yaqbalil ahda bil qada, diangkat menjadi hakim tapi tidak mau. Diangkat jadi hakim tidak mau, dia menolak jabatan, dimasukkan ke penjara, meninggal dalam penjara. Itulah ulama. Menolak jabatan, raja merasa terhina, tangkap, ditangkap, di penjara, meninggal dalam penjara. Inyo ingin biarlah dihinakan di dunia, tapi dimuliakan di akhirat. Jadi ulama itu resikonya besar. Penguasa-penguasa kalau ditolak kemauannya, mereka marah. Itu yang dialami oleh imam-imam, ulama-ulama zaman dulu. Jadi dengan membaca buku iko, datang kesabaran awak, bahwa apa yang awak alami iko belum ada apa-apa. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebelum meninggalnya bersyair, walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi, ketika hatiku keras dan jalanku sempit, ja'altur raja minni li'afwika salama, jalanku sempit, hatiku sudah keras, saking kan susahnya mati itu, hati terasa keras dan jalan sempit. Satu-satunya yang bisa aku berharap hanya maafmu ya Allah. Maafkan salah dan dosaku ya Allah. Tu'azimuni dzambi falamma qarantuhu, aku banding-bandingkan terlampau besar dosaku, banyak dosaku ya Allah. Bi'afwika rabbi kana afwuka a'zama, tapi kalau ku bandingkan dengan maafmu, ampunmu lebih besar lagi dari dosa-dosaku. Wa ma zilta dza'afwin 'anidz dzambi lam tazal, engkau terus memberikan ampunan atas segala dosaku. Tajudu wa ta'fu minnatan wa takarruma, engkau maha pemurah, maha pemaaf dan maha mulia. Imam Syafi'i yang khatam Qur'annya bulan Ramadan 60 kali, siang sekali, malam sekali. Imam Syafi'i yang hidupnya habis untuk ilmu. Imam Syafi'i yang tak pernah buat dosa dan maksiat. Begitu takutnya dia menghadap Allah. Awak jadi membaca buku kau, merenung. Ambo walaupun ambo nak menulis buku kau, tapi ambo ulang-ulang untuk mengingatkan ambo bahwa mati itu sangat dekat. Dulu mati kau rasul-rasulnya jauh. Syanu mati jamaah, Syanu mati jamaah. Kini ndak, mati kawan awak, tetangga awak, dakik, bahkan dakik. Luar biasa. Terasa mati itu begitu dekat. Entah ambo aja yang merasa, wallahu alam. 26. Imam Ahmad bin Hambal namanya. Imam Ahmad bin Hambal waktunya akan sakaratul maut itu, nama anaknya Abdullah, anaknya yang di sampingnya. Tiba-tibanya menyabik, tidak, 3 kali, tidak. Sesudah itu sadar. Ditanya di anaknya, mengapa tadi abak menyabik 3 kali? Tidak. Datang iblis menggigit ujung jari ambo, menarik-narik ambo, lalu ambo jawab, tidak. Rupanya waktu sakaratul maut itu iblis datang tetap
awak, mengajak awak untuk menjadi follower. Iblis itu menggoda awak bukan waktu awak hidup, sampai menjelang sakratul maut pun dia tetap mengajak. Iblis kok memang hebat, multi level marketing, mengajak pengikut sebanyak-banyaknya sampai terakhir banyak yang berhasil. Itulah maka awak selalu berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil. Nah kau ibu bapak, kalau ada orang nan mau sakratul maut, bisikkan kata telingonyo. Jangan awak diam saja, aniang saja. Datang mencari orang sakit, kasihan ya. Kalau ingin menolonginya, bisikkan kata telingo, sebab waktu itunya sedang barek mana. Maka awak tolongnya kata telingo kanan, la ilaha illallah. Dan di sekalian yang tu baca Yasin. Maka baca Yasin, kata Imam Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan surat iko pada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Yang lain yang ada di situ, anak menantu, keluarga, sahabat, kerabat, kepala dinas, kepala kantor, kepada badan, pejabat, baca. Kalau tidak mau, pergi keluar. Ini kadang ada orang sakitnya, orang sedang berjuang untuk mati husnul khotimah. Ambo kalau di ruang ICU, ambo selalulah diajak. Ambo selalu diajak jamaah kau untuk yang sulit-sulit aja. Orang meninggal, pilkada, sulit-sulit. Ada satu dulu di rumah sakit Arifin Ahmad, di ruang ICU, udah tidak sadar lagi. Ambo bisikkan ke telingonya, la ilaha illallah. Kaluai matanya. Ambo tanya dokter, bu dokter, kok nyo menangis? Sebab satu-satunya respon yang bisa dia berikan hanya air mata. Inyo mandanga suara ustad. Di dalam talingonya kok ada macam keong. Dan itu tidak pernah. Orang yang stroke, yang lumpuh, yang buta tetap bisa mendengar waktu ustad bisikkan. Makin yakin nambo pada hadis Nabi. Dokter namanya Bi. Tapi dokter namanya mengaji, bukan dokter Fir'aun. Selama itu kalau ustad datangnya mengulurkan tangan, kalau ustad datangnya tersenyum, kalau ustad datangnya hormat. Sekarangnya tidak bisa merespon apa-apa. Tinggal satu-satunya respon adalah air mata. Jadi bukan sedih. Banyak juga yang tidak tahu, itu sedihnya meninggalkan bininya. Tidak. Respon terakhirnya adalah air mata. Guru ambo sanawiyah koma, tak sadar, ambo cari rumah sakitnya, mau bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul huwallahu falaq wa binnas, ayat kursi, biji la ilaha illallah. Tiba-tiba mengangkat tangannya. Heran dokter yang ada di situ. Kamilah barah hari di sikonya ndak ada respon ustaz. Aniang saja-sadunya. Ndak ada nan membacakan doa. Padahal talingonya mendanga. Maka awak izin sama dokter yang ada di situ, didangakan MP3 mengaji. Kalau ada bisa yang boleh kami anaknya di sini satu orang ganti-gantian Pak Dokter, Pak Security, boleh silakan. Baca situ jangan putih. Sebab ini dalam perjuangan yang luar biasa. Jadi waktu awak surang, tidak ada siapa-siapa boleh masuk. Siapa menolong awak? Iyo kalau anak boleh, iyo kalau ustaz datang. Kalau tidak ada, satu-satunya menolong adalah zikir awak salamualaikum. Itulah guna zikir. Maka perbanyaklah zikir, selawat-selawat awak. Tapi kalau selama ikut TikTok, itu jalan nanti bu. Ikut kepala awak. Na'udzubillah. Ada namanya 27. Ada namanya Imam Syu'bah bin Ayyash. Imam Syu'bah bin Ayyash meninggal, lalu kemudian bermimpilah orang mencalinya masuk surga. Dia gih makanan kurma yang manis, yang lezat, yang berkualitas tinggi, kurma yang mahal. Ada kurma yang mahal itu di Makkah, aragonyo 100 rial,
100 rial 350.000. Orang jamaah umroh haji jarang membali itu untuk tamu. Sebab kalau itu diagih ke tamu, dimakan tamu limo, menangis. Jadi kurma yang mahal itulah diagih Allah Ta'alanya ke surga. Bertanyalah sahabatnya itu, mengapa Allah memberikan engkau balasan begitu hebat? Apa amalmu? Apa amal inyo? Setiap malam inyo mengkhatamkan Al-Quran selama 80 tahun. Lalu kemudian Imam Syu'bah bin Hajjaj meninggal dunia. Inyo punya adik padusi. Adik padusinya itu bercerita. Imam Syu'bah bin Hajjaj berkata kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Lihatlah pojok itu. Aku pernah menghatamkan Quran di sana sebanyak 18.000 kali khatam. Apa yang membuat engkau menangis, wahai Imam Syu'bah? Lihatlah pojok itu. Makanya di rumah awak itu dianjurkan ada satu pojok untuk tempat sholat. Awak selalu menyabiknya musola. Tapi awak ndak orang kaya dan rumahnya gadang ada musolanya. Paling ndak ada satu sudut pojok sajadah yang biasa. Aku menangis menjelang mati ini apa? Sedih menengok pojok itu karena aku pernah menghatamkan Quran di pojok itu sebanyak 18.000 kali khatam. Jangan sampai awak beko waktu mau mati, apa yang kau tangiskan? Ambo menangis sebab di pojok itu ada TV 15.000 sinetron yang lah habis di situ. Dari mulai Korea sampai India. Nauzubillah. Jangan Ustaz kau menonton juga. Ambo nak menonton TV itu duit. Ada namanya Imam Abu Zur'ah 28. Ambo bermimpi basua dengan Imam Abu Zur'ah, kecik sahabatnya. Apa yang diagi Allah kepada engkau wahai Imam Abu Zur'ah? Imam Abu Zur'ah menjawab, ambo basua dengan Allah, dan Allah berkata, wahai Abu Zur'ah, didatangkan anak kecil kepadaku, aku perintahkan dia masuk surga. Bagaimana dengan orang yang menghafalkan sunnah dan hamba-hambaku? Abu Zur'ah, sedangkan anak ketek maningga, ambo suruhnya masuk surga, kusuruhnya masuk surga, kata Allah. Apalagi engkau yang menghafal hadis dan mengajarkannya kepada manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun bukan buya, walaupun bukan alim ulama, jangan bersedih, mengajarlah. Mengajar apa? Alif di atas, alif di bawah, alif depan, u, a, i, u. Mengajar apa? A, 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 bata, bata, tata, bata, sabah, sabah. Mengajar apa? Mengajar anak awak jangan lalo. Ambil sembahyang dulu. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan lalo. Masuk toilet jangan lupa kaki kiri nak. Berbuih muli awak menyampaikannya. Sesudah awak mati barunya ingat. Jangan lupa ajarkan Fatihah ke anak awak. Ambo tidak mau mendikte ibu-ibu sekalian, tapi cuba ingat-ingat, barakali ibu mengajarkan Fatihah ke anak, yang Fatihah itu akan dibacanya 7 balik kali sehari semalam, mengalir pahalanya. Ambo pertama kali belajar alif di atas, alif di bawah, alif depan, u ke ama ambo. Membaca Quran khatam dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas ke ama ambo. Nampak tamu kali menyuruh ambo membaca surat Al-Kahfi malam Jumaat, baca Yasin, ama ambo. Ama ambo ndak ustazah, ndak guru, perempuan biasa, tapi nyo mendidik ambo, dan sampai hari ini kalau ambo maja, mengalirlah pahalanya ke makam inyo insyaallah. Ambo selalu mendidik anak-anak perempuan, selalu ambo sampaikan, kalian bukan perempuan biasa, kalian perempuan luar biasa yang akan melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. 29. Imam Abdullah Al-Mubarak. Imam Abdullah Al-Mubarak sebelumnya meninggal, inyo makan sawit pakai top. Sawit itu tepung gandum. Tepung gandum diagi minyak sapi,
Dimakannya sawik. Sesudah makan sawik itu, inyo awi, haus, ingin minum. Tapi tidak ada orang yang membawakan air. Yang membawakan air satu-satunya adalah pegawai kerajaan. Habisnya makan sawik, kering tenggorokannya mau minum. Tiba-tiba datanglah yang membawakan air tadi, pegawai kerajaan. Inyo ragu air iko subhat, entah halal entah haram, mati dalam keadaan haus. Walaupun mau mati tetap menjaga diri, takut minum haram. Tapi bukan berarti ambo ndak minum dari tadi, ambo khawatir kau dibawakan oleh pegawai kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tahu ragu, Ustaz ndak diminumnya teh dek pegawai kerajaan. Ndak. Datang puluh teh pegawai kerajaan. Imam Bukhari, namanya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama datuknya Ibrahim. Sesudah datuk apa boleh? Hah? Inya. Cicit. Ikhtilaf pula nampaknya kok. Namanya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama datuknya Ibrahim, nama di atas datuknya itu Al-Mughirah, nama di atasnya lagi Bardisbah. Bardisbah itu mu'allab masuk Islam. Nyoman meninggal tahun 256 Hijrah. Imam Bukhari nama. Kalau awak selalu baca hadis, ikut hadis Sahih Bukhari, ikut hadis Sahih Bukhari, ikut hadis Sahih Bukhari. Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Al-Fadani, orang Padang. Al-Minkabawi, orang Minangkabau. Kalau siko, apa ayah kok panjang 50 abad Kotowi. Imam Bukhari dimakamkan. Sesudah dimakamkan, keluarlah bau harum semerbak dari kuburnya. Apalah agaknya kemuliaan yang diberikan Allah kepada Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari lah yang menyusun kitab hadis, kitab paling bersih sesudah Al-Quran. Hadis isinya 7.275 hadis. Hafalan hadis Imam Bukhari 600.000 hadis. Diseleksi, dibuangkan hadis palsu, tinggal 300.000 hadis. Seleksi lagi 7.275 hadis. Sampai hari ini setiap jam, detik, berdetik tidak pernah kosong dunia ini daripada orang membaca Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Malam di Indonesia, siang di Amerika. Siang di Amerika, malam di Indonesia. Di Jepang, di India, di Korea, orang membaca Sahih Bukhari diterjemahkan ke ratusan bahasa. Harum semerbak. Ambo ingin setelah ambo mati, buku kau tetap dibaca oleh anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Dibacanya, dicaliaknya, siapa menulis buku kau? Oh, Abdul Somad. Untuk Abdul Somad Al-Fatihah. Itulah yang sampai. Itulah yang sampai. Beda sama Pak Wakil Bupati. Inyo bara tadi anak hafal Quran. Insya Allah 1 juta anak 50 kota 50 kota akan hafal Quran. Amin. Amin. Dengan program-program. Mereka yang punya jabatan bisa menolong agama Allah dengan jabatannya. Ambo nanda ada jabatan dengan pengajian. Ibu-ibu dengan mendidik anak yang soleh. Bapak-bapak mengasih makan anak dengan yang halal. Wasiat sirri as-saqati, wali Allah. Aku wasiatkan yang bermanfaat bagiku setelah aku pergi. Jangan berteman dengan orang jahat. Jangan putuskan hubunganmu dengan Allah dengan bersahabat dengan orang baik. Kalau berkawan dengan orang baik, insya Allah hubungan dengan Allah tidak akan putus. Contohnya mana? Nih, ibu dan bapak hari ini berkawan dengan orang baik, saya pula dipertemukan dengan orang baik. Akhirnya kita melakukan perbuatan baik.
Ketika dia akan meninggal dunia, dia katakan, wahai Tuanku, mereka tak akan melihat orang seperti engkau setelah engkau pergi. Surah Al-Khatim menjawab, aku tidak akan meninggalkan untuk mereka orang lain seperti engkau. Engkau itu maksudnya murid dia. Maka kita mesti meninggalkan murid yang melanjutkan. Tapi kami bukan dosen, kami bukan profesor. Murid kami siapa? Anak-anak kita. Anak saya tak ada, suami. Ibu bisa punya murid suami. Ajarkan suami ibu baca Quran. Laki yang tidak pandai baca Quran, ajarnya baca Quran. Jadi murid ibu. Ambo pun tidak jadi dapat baca Quran, Bu ya. Sama-sama tidak bisa, payah tuh. 32. Takbir terakhir Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi tak menjawab. Assalamualaikum ya Imam Junaid Al-Baghdadi. Tidak menjawabnya. Setelah beberapa saat Imam Junaid membalas salam dan berkata, maafkan, tadi saya membaca wirid rutin. Kemudian Imam Junaid menghadapkan wajahnya ke kiblat, lalu bertakbir dan meninggal dunia setelah mengucapkan Allahu Akbar. Assalamualaikum ya Syekh Junaid. Diam. Sesudah itu baru nyanyi. Mohon maaf tadi ambo tidak menjawab sebab ambo sedang membaca wirid ambo. Maka awak mesti ada wirid awak. Kalau ada ibu yang mewiridkan tasbih 1000 kali, teruskan. Kalau ada yang mewiridkan solawat 100 kali, teruskan. Rutinkan wirid supaya apa? Supaya waktu awak mati awak tetap la ilaha illallah. Setelah itu bertakbir Allahu Akbar. Sesudah itu barulah dia mati, meninggal dunia dalam keadaan husnul. 33. Ketika akan meninggal dunia, mereka para malaikat datang memberikan kabar gembira kepadaku tentang istana di surga. Wahai Imam Salam, wahai Imam Ibnul Mamfaluti, inilah surga tempat engkau nanti. Malaikat mengepakkan sayapnya. Malaikat itu bersayap, dikepakkannya sayapnya, dikepak sayap itulah nampak tempat dia di surga. Awak kadang jangan sampai di surga, sampai parkir di hotel pun tidak nampak. Sampai parkir di masjid untuk ceramah pun tidak tahu awak. Ditanya ke security, mana parkir tempat ustaz? Tidak ada ustaz, semuanya sama. Orang yang soleh itu dinampakkan tempatnya di surga, lalu kemudian dia mengucapkan salam kepada kamu. Lepaskanlah pakaianku, mereka sudah tiba membawa perhiasan-perhiasan surga. Orang-orang soleh itu maka waktu dibuka mukonya tersenyum, mati dalam keadaan senyum. Kenapa orang meninggal itu senyum? Kata Ustaz Somad, mati itu sakit. Kalau sakit tentu mukanya cemberut, macam jeruk purut dipijak gajah. Ini kenapa dia tersenyum? Hilang sakitnya karena menengok nikmat. Payah hamba menangkuk buya. Ba'a hilang sakit dek menengok nikmat. Yang bisa memahami itu ibu-ibu. Mohon maaf, beribu maaf. Waktu ibu melahirkan anak sakit tak? Sakit. Tapi kemudian datang suster bidan membawa anak itu, melekapkannya ke ibu, ibu peluk, ibu senyum tak? Hilang sakit. Inilah yang tak bisa diceritakan laki-laki. Sehebat-hebatnya laki-laki tak bisa menceritakan. Kalau ada yang ingin mencuba makan mangga sama biji-bijinya, keluarkan bule-bule. Kenapa perempuan yang baru melahirkan anak itu tersenyum memeluk anaknya, padahal saat itu dia sedang merasakan sakit, sikit lagi mati. Agak-agaknya begitulah saat sakaratul maut menengok tempat di surga. Maka dibuka penutup jenazah, tersenyum dia. Hendaknya begitulah kita mati menghadap Allah. 30 sampai sujud terakhir Ibnu Qurqul. Setelahnya salat Jumat, lalu kemudian ia membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qul huwallahu ahadunillahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah itunya bersyahadat 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Habis itunya bersujud, lalu kemudian meninggal dalam sujudnya itu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid.
orang yang paling dakek dengan Allah bukan di Makkah. Orang yang paling dakek dengan Allah adalah ketika sedang bersujud. Mati dalam keadaan bersujud. Mati tidak bisa di request. Sesuai dengan amal awak. Kalau banyak sujud, mati sedang sujud. Kalau banyak menyanyi, mati sedang menyanyi. Cobalah cari di internet. Lupa ambo judulnya. Tapi ada pernah orang mengirimkan linknya ke ambo, adonan mati sedang bawa acara, adonan mati sedang main bola, adonan mati habis bertinju. Kalah musuhnya itu senangnya mati, kan kalah tuh duit. Padahal kalau menurut logika kan yang kalah tuh mati. Ternyata macam-macam. Terakhir namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dan terakhir kau matinya kurang lama. Inyo zolim orangnya. Banyak ulama nan dianiayanya, dibunuhnya. Safak dima, penumpah darah. Wakatunya akan mati, maka datanglah Imam Hasan Al-Basri. Waktunya akan mati, diceritakan bahwanya berdoa. Apa doanya? Allahumma ghfirli wa innaka la taf'alu zalik. Ya Allah, ampunkan dosamu walaupun engkau tak akan melakukan itu. Saking kan banyak dosanya. Datang ulama ingin mendoakan inyo sembuh, inyo menjawab, ya ulama jangan doakan ambo sembuh. Sebab apa? Maaf. Dimasukkan diikek daging diikek pakai benang, beribu maaf, dimasukkan dari belakang. Sesudah itu lama-lama ditarik, daging itu dikerumuni ulat yang memakan daging. Ulat-ulat itu memakan ususnya di dalam. Datanglah ulama ingin mendoakannya. Ya sabi, usahlah doakan boleh, tak tahan lagi supaya capek aja mati. Apakah Allah menghampunkan dosanya? Wallahu a'lam bishawab. Nangka 35, 31 sampai 34 itu matinya rata-rata indah. Nangka 35 itu mengerikan karena perbuatan. Insya Allah panjang umur sehat badan akan ambo susun buku, isinya sadonyo mati yang ngeri aja sadonyo. Ambo selalu ada ide-ide, cuma kadang waktu tidak sampai. Itulah yang dapat ambo bacakan. Mudah-mudahan buku kau bermanfaat buat ambo, buat bapak ibu, buat generasi awak yang masa akan datang. Dengan membaca buku kau, awak semakin ingin mati dan semakin semangat hidup. Itu tujuan ambo. Bukan ingin mati lalu putus asa dan berserah, tidak mau berbuat lagi, bukan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.